Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alam yakni lilladzina amanu antahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq wa la yakunu kalladzi utul kitab min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa kathiram minhum fasikun. Jamaah rahimakumullah, kakung putri semuanya, para sepuh bini sepuh, para yai, para panata praja, bersama kita memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengedepankan perilaku terbuka, lapang dada, menggunakan nalar dan rasional walaupun dengan hujah tentang pijakan kita menyampaikan keyakinan untuk berada di dalam sebuah keimanan dengan mendasarkan pijakan antumul fuqara ilallah, menjadi hamba yang fakir, memiliki kebutuhan yang kuat, berproses dalam semua aktivitas kehidupan kita, baik berpikir dan tindakan kita, semuanya kita proses untuk menjadi sebuah nilai ibadah, diproses untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan menanggalkan keegoan, menanggalkan sesuatu yang menjadikan lekat, komandel pada material, walaupun kita faktanya harus di dunia, faktanya kita berdunia, sungguh-sungguh kita lakukan, akan tetapi kita tidak nyantol, lekat dalam material dunia. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di situasi dan kondisi yang saat ini kita menghadapi fenomena-fenomena alam yang kita butuh bijak dalam menyikapi situasi saat ini, keadaan saat ini. Kita menemui berbagai, kita melihat, kita mendengar, karena di samping karena kita juga berhadapan dengan teknologi, sehingga kita dapat melihat berita-berita yang baik dalam pengertian dan juga ada yang tidak baik atau banyak juga yang anomali. Keadaan situasi saat ini
Tapi bagaimana supaya tidak melenakan kita? Kita sekarang seperti berada di dalam sebuah gerbang. Jika memang ini ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak Tuhan melalui gerakan semesta, kita menghadapi gejolak-gejolak dari anomali-anomali alam melalui siklus, bencana, siklon, yang sekarang ada istilah siklon 93S, 95S, dan semoga kita semuanya bisa membijaki dan semuanya selamat dan semuanya sehat. Hal yang mendasarkan itu semua, saat kita mendengar kalimat kul, katakan, sebuah kalimat perintah. Sifat perintah itu adalah hadap-hadapan. Sebuah kalimat kul itu adalah sebuah perintah yang di dalam kul itu adanya sebuah penjelasan yang menyertai kul huwa Allahu ahad. Pada saat seperti kalimat katakanlah dia Allah ahad. Kul itu bukan sebuah hanya nyangkemo atau berlesanlah atau ucapkan. Di balik kalimat kul itu adalah mukotob. Di balik kalimat kul itu adalah bertatap muka antara yang mendapat penjelasan, mendengar dan menyimak untuk merealisasikan fakta pernyataan yang dilakukan karena melakukan persaksian. Katakan itu garam, katakanlah demikian. Katakan itu garam, garamnya berhadap-hadapan, garamnya dipegang, ada yang menjelaskan garam, fungsi-fungsi dari garam. Kul huwa, katakan dia yang ilahi nuhi la ilaha ilahuwa, katakan. Nyatakan, tetapkan di dalam hatimu bahwa dia, huwa, sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Dia yang diinisiasikan adalah dialah yang punya nama Allah. Wala dzikrullahi akbar. Ingat kepada Allah itu sesuatu yang besar. Seperti kalimat wala dzikrullahi akbar. Lamnya takkid, menekankan, ditekankan bahwa dengan sebenar-benarnya atas sebuah pernyataan fakta bahwa ada kalimat, saat ada kalimat hanya dengan sholat mencegah fasya wal mungkar. Karena penekanannya sholat itu adalah khusyuk. Khusyuk itu penekanannya adalah pernyataan keberadaan dia yang punya nama Allah ditetapkan di dalam hati, yang jika dilesankan ada nama Allah. Jika seperti kamu, jika dilesankan namamu Kuduri, Fulan, kemudian ditetapkan dia Fulan di balik kalimat dia, itu ada sesuatu yang ditetapkan di dalam hati.
Saat dia Tuhan yang punya nama Allah, yang ditetapkan di dalam hati yang punya nama Allah, itu adalah sesuatu ingatan yang luar biasa dalam hidup. Jadi bukan wala dzikrullahi akbar, kemudian mengingat nama Allah, 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 Allah. Kemudian dungane kabul, kan tidak begitu. Jadi karena kalimat dibalik wala dzikrullahi akbar, dibalik kalimat kul huwallah, dia Allah, tetapkan ahad, tetapkan dia yang punya nama Allah, itu ahad, itu segala-galanya. Itu adalah segala-galanya. Tempat bergantungmu, tempat memohonmu. Karena itu tempat kembalimu. Allahu Somad. Saat dia telah ditetapkan di dalam hati, Allahu Somad, maka bersandarlah kepadanya, bergantunglah kepadanya, memohonlah kepadanya. Allahu Somad dengan sebenar-benarnya. Saat demikian, kontrol ada di dalam diri kamu sendiri. Kendali ada di dalam diri kamu sendiri. Cerminmu adalah kehidupanmu itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu kejadian anomali juga telah memberikan satu pengingatan kepada kita. Pertama, kita juga ikut prihatin dengan keadaan penganiayaan yang terjadi di banyak tempat, utamanya kan di 3 provinsi, ya, di Aceh, di Simbok, di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, sama Aceh. Dan kita ikut prihatin. Kedua, banyak nyawa melayang dan juga banyak yang belum diketemukan, yang hilang ribuan, katakanlah demikian. Apakah ini berhenti atau fenomena ini berlanjut? Jika merupakan pengingatan bagi kita, hanya sekedar mengingatkan, bisa jadi berhenti, bisa jadi berlanjut. Akan tetapi jika itu juga pengingatan, peringatan, kalau pengingatan bisa jadi berhenti, tapi kalau itu ternyata peringatan, berarti akan berlanjut. Tapi kalau dari sinyal Badan Meteorologi, dari BRIN, dari Badan Gempa, Geologi, Metafisika, itu yang sains secara ilmunya, mereka memang ditugasi untuk menganalisa itu masih berlanjut, ketambahan adanya siklon tropis. Kalau dari kacamata spiritual berlanjut, karena
Kalau memang ini dimasuk di dalam gerbang jalak wajikol batil inal batila kana zahuqa. Yang kita perlukan adalah bahwa kesiapan apa yang kita harus lakukan. Kesiapan apa yang harus dilakukan. Kalau kita menyelami, ada kehendak apa di balik ini semua. Banyak yang meninggal, banyak yang mati. Kan ini kan mengingatkan, seperti umpamanya banyak yang meninggal. Karena faktanya meninggal itu dipaksa ataupun tidak dipaksa, kita pasti akan mengalami fase meninggal entah kapan. Ada yang melalui dengan jalaran atau melalui media, yang mungkin melalui bencana, ada yang melalui sakit, ada yang normal saja. Cuman karena bencana kan mengagetkan, sepertinya ada elemen memaksa untuk akhirnya meninggal dunia. Tapi yang menjadi catatan, kita sering melihat orang meninggal dunia. Manusia sering melihat, mendengar tentang berita meninggal dunia. Dan semua orang juga tahu bahwa setiap saat, setiap waktu meninggal dunia itu dapat menimpa siapa saja, bahkan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, setiap dari diri tidak bisa menjamin bahwa kita akan memiliki umur yang kita nggak bisa menentukan kapan kita meninggal dunia. Kita tidak bisa menjamin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun saya baru akan meninggal. Sehingga banyak cerita orang yang merencanakan sesuatu ternyata besoknya meninggal. Kita sering sekali mendengar tentang hal ini. Tapi sudahkah menjadi sebuah pembelajaran bagi kita? Bagaimana jika kita yang meninggal? Dan bagaimana meninggalnya? Bagaimana meninggalnya? Hidup yang saat ini kita berada di dalam ketidakpastian. Ini tadi juga ada beberapa jamaah yang mengabarkan juga ada yang meninggal. Tapi alhamdulillah berita yang sampai ke saya, alhamdulillah selamat. Kemudian tanda fisiknya juga menunjukkan demikian. Semoga menunjukkan demikian. Biasanya orang yang meninggal dunia itu walaupun tidak dikatakan mutlak, tidak mengatakan kepastian atau mutlak. Hidup ini kan penuh ketidakpastian. Hidup ini kan penuh dengan ketidakpastian. Apakah kita hanya menunggu kematian saja? Lagi pula kalau mati pun juga kadang belum jelas. Kita sering mendengar saat kamu melayat atau handai tolan saudara meninggal, banyak orang memberikan belasungkawa kepada yang ditinggalkan. Kemudian mengatakan semoga husnul khotimah. Itu kan sering sekali kita mendengar. Bagi kita yang ditinggalkan itu sudah merupakan lumayan hiburan. Tapi masalahnya yang mengalami bahwa dia itu meninggalnya baik atau tidak, itu kan yang meninggal, bukan kelegaan hatimu.
bukan kelegaan hati kita yang ditinggalkan. Tapi juga enggak etis kalau kamu mendatangi seseorang yang meninggal dunia, kemudian kamu melayat, kamu mengatakan, ya ditompo sabar ya Pak, meninggal selamat ya syukur, gak selamat ya syukur. Wong ya kula ya raruh, jenengan ya raruh. Ya moga-moga selamat, kok ketoke ya ora to. Iso digemplang sak kampung. Tapi dari pandang sudut yang meninggal itu keadaan bagaimana hidup di dunia ini. Allah sesungguhnya telah memberikan satu deskripsi bahwa jangan hidup di dalam ketidakpastian, jangan menjadi manusia yang hidup hanya gambling, jangan menjadi manusia yang semoga akan tetapi buntu tidak mengetahui jalan kepastian. Sebenarnya ayatnya adalah demikian. Iro di dunya hidup urip wis kangelan, dalam ketidakpastian, kebingungan. Kira-kira nek mati luwih bingung gak kan gitu. Kembali, karena sudah terlanjur cerita wong mati ya. Tadi karena ada berita meninggal dan juga fenomena yang bisa jadi korban ini seperti yang kejadian yang baru-baru saja terjadi di beberapa tempat termasuk Sumatera kemarin, itu mungkin baru awalan, bisa jadi kan begitu ya. Karena ada kehendak Tuhan saat ini benar memang ja'al haq wa zaqal batil. Yang hak ditampakkan sebagai haknya Tuhan, yang batil, lalim dan dolim ditenggelamkan. Berarti ada pemurnian, ada penjernihan, ada melalui proses penyelarasan. Dan korbannya adalah kita sebagai manusia. Yang saat banyak korban terjadi tumpang tindih, saling menyalahkan antara dunia industri dengan ekonomi, dengan pemerintah, dengan masyarakat. Ya memang repotan sendiri pada saat melihat dan menghadapi situasi sekarang ini. Masyarakat, karena fakta pekerjaannya juga masyarakat. Masyarakat membutuhkan ekonomi, membutuhkan pekerjaan. Saat hutan ditebang, ternyata masyarakat juga bisa menolak karena memang butuh pekerjaan. Sebagai contoh kan begitu. Itu kan sesuatu yang memang rumit. Memang saya sendiri menunggu style pemerintah dalam mengatasi permasalahan itu membuat statement tidak dengan dalam sebuah sistem atau narasi kampanye. Karena narasi pemangku kebijakan pemerintah ini cenderung narasinya, statementnya itu seperti kampanye. Negara kita kaya, negara kita hebat.
maka kita harus merah putih. Jangan boleh dipecah belah. Kembalikan bangsa ini untuk berada di dalam dimensi kekayaan yang tidak digoyahkan. Bla 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 bla, kan gitu bahasanya, kan bahasa kampanye. Belum, atau saya terlena, tapi saya belum melihat pelaku kebijakan itu. Ayo kita kumpul, bupati sing kena ngendi wae, lurah sing kena ngendi wae, sing parah ngendi, gubernure ngendi. Ayo ndek meja katakanlah ngopi bareng. Apa langkah yang harus kita lakukan? Satu, tentang dana. Kedua, bagaimana menyingkronkan dari sekian elemen masyarakat, bagaimana mensinergikan bantuan-bantuan ini supaya tidak gagap aplikasi. Bagaimana Pak Lurah, bagaimana Pak Bupati, bagaimana Gubernur, tolong membuat konsep, membuat ide bersama, kita duduk, kita selesaikan permasalahan ini secara step by step, karena ini belum dimasukkan sebagai bencana nasional, masih bencana kelurahan, maka untuk itu caranya begini, bagaimana, tapi kami bisa memberikan ide dan gagasan, apa yang harus langkah yang dilakukan, skedulnya seperti apa, skemanya bagaimana. Saya belum pernah melihatnya seperti ini. Yang ada saling menyalahkan. Ini contoh. Jadi sistem komunikasi kenegarawanannya belum muncul. Yang muncul adalah komunikasi sistem validasi pencari pengakuan elektabilitas untuk dipilih. Jadi sistem komunikasinya adalah komunikasi kampanye, dan sehingga sistem kampanye itu selalu negara kita sebenarnya kaya, kan gitu. Kedua, pola kampanye itu komando. Cirinya kan begitu. Ini yang saya masih menunggu pola-pola sinergi, komunikasi sinergi. Saya belum melihat itu. Seperti di pola kita begitu ya, di cabang eskono musyawarah, kemudian dari minggu bumi seperti apa, keadaannya jamaah seperti apa, jika ada yang nggak mampu bagaimana, kawan gitu. Saya kembali, tadi ini hanya intermezzo belok